afdhalu minal nafli, bahwa yang fardu itu pasti lebih utama dari yang sunnah. Itu banyak kasus, misalnya begini, kalau kaidah umumnya Pak, di dalam ibadah yang sunnah itu kalau bisa dikerjakan jangan ditinggal. Misalnya baca surat setelah Fatihah, itu kan sunnah ya. Kemudian mengangkat tangan ketika takbirat ihram ke rukun, itu dianjurkan tetap dibaca takbirnya dan ngangkat tangannya karena sunnah hukumnya. Kalau bisa dikerjakan jangan ditinggal karena makruh kalau ditinggalkan dengan sengaja. Tapi ada ulama yang menganjurkan tinggalkan yang sunnah kalau waktunya kepepet. Contoh, Bapak punya waktu cuma 2 menit. Kalau ngerjain yang Bapak lewat waktu sholat yang baru nantinya. Padahal Bapak udah sholat di akhir waktu banget itu. Maka kalau dalam kondisi berwudu, ambil pardu-pardunya wudu saja. Yang sunnahnya tinggalkan. Wajib ninggalin yang sunnah dalam kondisi darurat. Sholatnya juga sama. Ambil yang sunnah-sunnah saja. Baca Fatihah, tinggalkan baca surat. Karena takut nanti kelewat waktu sholatnya dan masuk kondisi. Bolehkan tinggalkan sunnah. Bapak masuk ke masjid, sholat sunnah, baru 1 rakaat, qomat, karena datangnya. Jadi mungkin lupa ngukur waktunya, atau misalnya jamnya di rumah sama di sini agak kelebihan. Masuk ke masjid, baru qobliyah, subuh, Allahu Akbar, 1 rakaat, udah azan, udah qomat. Sikap sunnahnya atau masuk jamaah, ada 2 pendapat Pak. Kalau memungkinkan Bapak nerusin yang sunnah, masih kedapetan fardu, terusin sunnah. Tuh ya Pak. Kalau kira ukuran yang sunnahnya 1 rakaat masih kekejar, setelah Bapak salam sholat berjamaah, maka dianjurkan masih selesaikan sunnahnya, tapi agak cepat. Yang fardu sudah dimulai. Ulama yang kedua, pendapat yang kedua bilang batalin sholat sunnah Bapak. Batalin sholat sunnahnya. Batalin sunnahnya, Bapak Allahu Akbar. Sudah biasa qobliyah. Kalau sholat qobliyah kodo. Karena sholat waktu itu bisa dikodo. Yang nggak bisa itu sholat sunnah yang kodo. Contohnya apa Pak? Sholat sunnah yang punya sebab. Tahiyat masjid. Bapak sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Karena masuk masjid kan, bukan karena masuk pasar. Nah ya, yang punya waktu, karena punya waktu berarti begitu. Itu dianjurkan kodo bagi yang sudah istiqomah sholat sunnah. Yang pertama, Bapak lihat dulu planningnya, kayaknya masih kekejar nih, saya masuk sholat berjamaah, terusin sholat sunnahnya, tapi agak cepat sedikit, selesai sholat sunnah, masuk sholat fardu berjamaah, Pak batalin sholat sunnahnya, masuk sholat berjamaah yang fardu, setelah itu nanti tinggal diganti sholat qobliyahnya bagi orang yang sudah biasa qobliyah. Kalau tahiyatul masjid bisa diganti Bapak dengan baca tasbih 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali Bapak baca, sama pahalanya kayak tahiyatul masjid. Kalau Bapak enggak masjid langsung qomat, pahalanya sama Pak. Kalau baca tahiyat, kalau sholat tahiyatul masjid mah sebetulnya bukan murni sholat, menghormati masjid. Yang murni sholat itu yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Sholat jenazah, makanya ada sebagian ulama bilang sholat jenazah nggak pakai wudhu sah.
Sholat jenazah, bapak nih pengen sholat belum wudu langsung sholat aja. Yang sah. Kenapa? Karena bukan murni jenazah. Yang murni sholat itu sholat. Bagaimana Ustaz? Kenapa? Karena bapak masuk masjid. Sholat jenazah nggak hanya di masjid. Nggak bisa di mana saja, harus di masjid. Kalau tanahnya belum wakaf, nggak jadi tahiyatul masjid. Harus diwakafkan. Karena masjid itu harus tanahnya wakaf umum supaya bisa diambil manfaat untuk banyak orang, bukan untuk keluarga. Musola nggak ada. Tahiyat rumah juga tahiyatul aja. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan itikaf di rumah. Ada pendapat lah begitu kira-kira Pak ya.